Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham-saham yang sudah di-request oleh kawan-kawan investor di kolom komentar. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi rupiah kita sempat naik dan juga melemah guys ya. Puncaknya sampai di 16.378 rupiah per 1 USD, naik dari sekitar 16 ribuan. Dan di beberapa hari ini kita melihat rupiah kita juga kembali turun dan menguat lagi dan close di 16.171 rupiah per 1 USD. Sedangkan untuk IHSG juga kita lihat ya, di hari Jumat lalu berhenti turun dan ada kenaikan tipis 0,09% ke level 6.983. Dengan adanya penguatan rupiah dan juga IHSG yang berhenti turun, apakah ini sebuah titik terang untuk IHSG dan juga saham-saham yang ada di dalamnya bisa rebound kembali? Namun ya guys ya, kita melihat ternyata IHSG di hari Jumat lalu pun ketika IHSG-nya berhenti turun itu masih ada net sell asing, yang berarti investor asing masih mencatatkan outflow terhadap IHSG. Jadi kita akan mencari tahu jawaban ya guys ya di video ini. Apakah memang di akhir tahun 2024 ini akan menjadi titik terang ya untuk kenaikan IHSG dan juga kita bisa kembali borong saham-saham yang mulai ada tanda bullish reversal. Atau mungkin kita harus menunggu sampai awal tahun 2025 nanti. Ya teman-teman akan mendapatkan jawabannya di video ini. Oke guys, selain itu kita pun akan membahas ya saham-saham yang juga di-request oleh kawan-kawan investor di kolom komentar. Yang memang tidak semua requestan ya, ada juga yang hanya berpendapat. Contohnya seperti ini ya, Medco kayaknya masih downtrend ya, bukan analisa katanya. Lalu ada juga yang request ya beberapa saham yang memang sedang dipegang dan sedang floating loss ya. Ada RALS ya, atau Ramayana average 418 minus 13%. Lalu ada PGO juga yang masih minus 16%. Ya, it's okay. Kita akan bahas beberapa saham yang kita lihat cukup menarik ya guys ya, dan juga saham-saham ini meskipun ya sudah beberapa kali kita bahas, tapi memang pembahasan ini masih ditunggu ya untuk kita bertukar pikiran dan juga sharing ya terkait dengan saham-saham tersebut. Ada juga yang masih nyangkut di BRMS katanya di Rp450 per saham ya. Request BRMS Kak, apakah sudah bisa masuk di harga yang sekarang? Request BRMS nyangkut 450 ya guys ya. So silahkan simak videonya sampai akhir ya, karena kita juga akan membahas beberapa hal yang cukup menarik ya terkait dengan market ini. Jadi apakah memang waktunya ini averaging down dan kita borong saham ini secara besar-besaran, atau metode cicil beli saham di harga bawah atau DCA di harga bawah masih menjadi opsi yang paling menarik. Nanti kita akan coba simpulkan. Oke guys, saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham Medco. Kita akan melakukan analisa teknikal dan juga bandarmologi ya guys ya, dengan menggunakan chart dan juga bandar detektor yang ada di Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan saya juga membeli saham-saham IPO itu menggunakan Stockbit guys ya. Jadi ada beberapa keunggulan ya guys ya ketika kita menggunakan Stockbit. Ya, di antaranya adalah kita akan mendapatkan informasi yang up to date ya guys ya, baik itu dari admin Stockbit-nya sendiri ataupun ya berita-berita dari investor yang ada di Stockbit ya. Kadang ada juga yang bertukar pikiran gitu ya, atau prediksi-prediksi harga saham seperti itu. Nah, lalu ya dari fitur chart ini juga bisa kita gunakan berbagai macam indikator ya, bukan hanya indikator teknikal saja, namun ada juga indikator fundamentalnya seperti net income, total asset, book value ya guys ya, dan lain sebagainya. Nah, dan juga kita bisa menggunakan atau kita bisa mix lebih dari 4 indikator sekaligus, yang artinya ini berbeda dengan di TradingView. Untuk TradingView lebih dari 2 indikator teman-teman harus berbayar gitu ya, sedangkan di Stockbit ini gratis ya dan tidak perlu berbayar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Stockbit ini menjadi aplikasi saham yang all in one gitu ya. Ada fitur-fitur ya untuk kita analisa sebelum kita beli saham, ada juga fitur-fitur yang memang dikhususkan ya untuk analisa fundamental. Ada juga yang memang untuk perbandingan saham alias fitur comparison ya. Lalu untuk bandar detektor yang ada di Stockbit juga kita bisa melihat secara langsung ya bagaimana rata-rata akumulasi atau distribusinya. Nah, untuk Medco ternyata kita melihat di tanggal 20 Desember kemarin ya, hari Jumat, itu secara average atau rata-rata ada big accumulation, yang artinya ada akumulasi yang terjadi di Medco. Dan kemarin juga sudah kita contohkan guys ya bagaimana caranya kita melakukan screening saham dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit ya untuk investasi hariannya ya untuk DCA, ya silahkan teman-teman mendaftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi.
Oke, jadi untuk akumulasi Medco ya, kita melihat ternyata akumulasinya dari investor asing ya. Kita tinggal ganti saja di sini ke foreign ya, biar teman-teman juga bisa lihat lebih jelas lagi. Ya, di sini ada akumulasi itu dari IF, CCAK, YU, dan juga KK, guys ya. Itu adalah investor asingnya. So, kita melihat ada net buy asing 11,9 miliar. Jadi, kalau misalkan kita lihat dari chartnya, memang Medco ini belum confirm dia uptrend lagi. Ini belum confirm sebenarnya. Tapi, yang sudah dapat kita konfirmasi adalah Medco ini dia sudah ada akumulasi, ya guys ya. Nah, kalau misal kita lihat seperti ini, ya masih ada rejection ya guys ya, di trendline ketika kita buat ya guys ya, dia sebenarnya masih di fase downtrend, kecuali bisa breakout di atas 1125 sampai di 1130, kemungkinan besar Medco bisa lanjut uptrend, itu pun jika ada akumulasi lanjutan gitu ya. Jadi jika ada tanda-tanda breakout misalkan di resistennya atau di trendline yang tadi kita buat ya, dengan adanya akumulasi yang bagus, maka dapat kita pastikan saham tersebut ada tanda bullish reversal alias sudah di fase pembalikan arah ya dari downtrend menuju uptrend. Dan salah satu indikator lainnya yang selalu saya lihat juga adalah volume breakout ya. Di sini kalau misalkan ada volume breakout guys ya seperti ini, maka ini adalah indikasi sahamnya sudah mulai ramai kembali. Lalu kita pun melihat dari stokastik RSI mulai ada pantulan ya di area bawah, area sudah berada di zona oversold-nya. Apalagi di zona oversold ini sudah crossing lagi. Nah, jadi dari berbagai indikator yang kita lihat ada potensi Medco bisa mengalami kenaikan lagi. Itu pun ya jika di hari Senin besok ternyata Medco bisa naik dengan volume transaksi tinggi dan juga akumulasi yang besar. Nah, itu akan membuat Medco lebih menarik lagi. Gitu guys ya. Selain Medco, kita akan bahas juga saham PGEO ya atau Pertamina Geothermal. Yang kita lihat juga di 3 hari terakhir mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan. Jadi untuk saham PGEO ada yang minus 16% ya. Tapi saya rencana mau averaging down, mending nunggu dulu, mending nunggu turun lagi atau segera masuk Om. Soalnya akhir tahun lagi volatile banget, jadi agak-agak takut juga mau nambah gitu ya. Nyangkut 16% ya untuk di Pertamina Geothermal. Untuk di level saat ini mungkin ya akan terjadi normal correction ya untuk di hari Senin depan. Tapi jika kembali lagi ke zona support di 900-an lebih baik wait and see ya, karena tidak menutup kemungkinan PGO bahkan bisa turun kembali. Tapi jika kita lihat adanya akumulasi seperti ini ya, secara rata-rata ini ada akumulasi yang cukup menarik terutama dari mayoritas investor asing. Sehingga memang ada net buy asing 3,3 miliar, sedangkan di hari Kamis sebelumnya itu kita lihat net buy-nya lebih besar ya guys ya, 2 kali lipat lebih besar ya, mungkin di sekitar 5 sampai 6 miliaran ya untuk akumulasi asing di PGO ketika PGO-nya mengalami kenaikan 7,2%. Akumulasinya dari DP, ZP, NIC, PK, ZAJ, dan juga BK. So, untuk PGO ya jika ya di hari Senin turun dan ternyata ya mampu bertahan misalkan di 930 guys ya, kemungkinan besar itu adalah normal correction dan akan menjadi area higher low. Untuk selanjutnya PGO bisa lanjut naik lagi. Jadi mungkin teman-teman mulai tambah muatan itu di sekitar 930, 940 ya guys ya. Di area situ bisa lah untuk kita mulai tambah muatan sampai di area low di 900 ya. Jika tembus di bawah 900, teman-teman pelan-pelan dulu aja ya, jangan terlalu banyak ya tambah muatan karena posisi outflow di IHSG itu masih sangat terlihat jelas dan rupiah kita juga sebenarnya belum di posisi yang aman. Ya, jadi kesimpulan dari pertanyaan di awal tadi, apakah ini waktunya kita averaging down saham atau tidak? Saya rasa untuk cicil beli pelan-pelan tidak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau averaging down yang benar-benar berimpact gitu ya, misalkan teman-teman nyangkut modalnya 100 juta. Nah, teman-teman ada uang nih cash 150 juta ya untuk teman-teman averaging down benar-benar di harga bawah, di harga saat ini. Ya, saya rasa itu belum waktunya. Kenapa? Karena di awal tahun 2025 nanti pun akan ada beberapa ini ya, akan ada beberapa event dan juga sentimen yang akan terjadi. Salah satunya adalah rilisnya laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan rilis di awal tahun 2025 nanti. Jadi, kalau untuk cicil beli pelan-pelan di level saat ini saya rasa it's okay. Sambil kita update juga nih terkait dengan inflow dari asing. Apakah sudah terjadi inflow yang positif? Apakah rupiah kita ada penguatan yang signifikan ya kembali ke 15.900, 15.800, dan apakah IHSG juga ada akumulasi kembali atau ada inflow yang positif. Nah, itu juga
akan terus kita update dan teman-teman juga bisa terus menyimak ya, kapan saatnya kita beli besar-besaran untuk saham-saham yang memang ada potensi untuk kembali rebound. Tapi untuk PGO, Medco yang tadi kita bahas ya, karena ada akumulasi asing, jadi it's okay lah kita melihat ini adalah salah satu tanda saja ya, salah satu tanda dari rebound-nya saham-saham yang memang sedang kita bahas ini. Ada Medco, PGO yang akumulasinya memang sedang bagus ya. Jadi kita akan coba pantau di hari Senin, siapa tahu PGO dan juga Medco akan lanjut naik lagi ya. Kalau misalkan teman-teman averaging down dan tiba-tiba lanjut naik ya bersyukur ya guys ya. Teman-teman juga sudah memegang saham-saham yang bagus dan setidaknya saham-saham ini masih rutin bagi dividen. Seperti itu ya. Ini poin yang paling penting nih agar juga kita memberanikan diri ya untuk averaging down ya, meskipun saham kondisinya sedang seperti ini, tapi ya karena dia juga rutin bagi dividen, jadi setidaknya nanti jumlah lot kita akan semakin banyak dan penerimaan dividen kita akan lebih besar lagi. Seperti itu ya. Dan ketika harga naik, kita pun bisa cuan dari kenaikan harga saham alias dari capital gain. Selanjutnya selain PGO ya, kita akan bahas RALS ya, Ramayana average 418 ya, minus 13 persenan. 418 ya berarti di sekitar sini guys. 418 ya. Saya tidak tahu ya apakah beliau itu belinya yaitu sebelum koreksi ya di averaging down lalu mentok di 418 ya, average-nya turun ke 418 atau dia sempat beli di bawah di 370-an dan sempat cuan gitu ya, sempat cuan lalu di bawah turun kembali gitu ya sampai di level saat ini di Rp360 per saham ya. Saya tidak tahu nih mekanisme belinya seperti apa ya, tapi anggaplah dia memang averaging down ya, sehingga average-nya turun. Misalkan dari 450 turun sampai di 418 dan itu saya rasa averaging down yang oke ya. Karena ya kita lihat juga sempat mengalami kenaikan bahkan sampai ke 443. Nah, jadi kalau misalkan kalian averaging down ya di suatu saham dan tiba-tiba sahamnya naik, yang pertama yang harus kalian pertimbangkan adalah secara bisnis. Apakah bisnisnya akan sustain ke depannya atau tidak? Nah, ini juga yang harus kita pertanyakan dan harus kita analisa lagi. Ya, kalau misal perlu teman-teman bedah laporan keuangannya ya dibedah gitu guys ya. Secara bisnis, apakah akan sustain untuk kedepannya? Apa tantangan kedepannya? Ya, jadi kalau misalnya nanti kita sudah cuan nih, jadi kita punya pertimbangan yang lebih matang. Apakah di hold atau take profit? Karena sebenarnya pas berbalik ya dari kerugian ke keuntungan ya dari loss ke gain gitu ya. Itu hal yang momen yang krusial. Itu adalah momen yang krusial. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memutuskan suatu hal, apakah kita lanjut hold atau take profit, kita pada dasarnya ya sedang gambling saja gitu guys ya. Maksudnya gimana Kak? Ya maksudnya kita berarti tidak peka terhadap perubahan yang sedang terjadi. Ya tiba-tiba PPN naik 12%. Ini kan sebenarnya sudah dibahas ya di beberapa bulan ini ya. PPN sedang naik nih 12%, apa yang akan terdampak ya, masyarakat kelas mana yang akan terdampak dan daya beli masyarakatnya sedang seperti apa. Nah, ini kan yang harus kita breakdown lebih dalam lagi gitu guys ya. Untuk Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS yang memang produk-produk Indonesia itu sedang digempur ya dengan produk-produk import ya guys ya. Teman-teman tahu sendirilah ya banyaknya produk-produk dari China dan dari negara-negara lain yang masuk Indonesia dan ternyata harganya lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis Ramayana ini juga tantangannya adalah online shop ya. Jadi online shopping semakin dia bakar uang, diskon segala macam akan meningkatkan daya tariknya dibandingkan dengan belanja secara langsung. Ya memang ada beberapa kelas masyarakat yang memilih untuk belanja secara langsung ya, tapi kan itu tidak banyak ya persentasenya. Jadi untuk RAL sendiri kalau misalkan pun ada kenaikan dan bisa rebound ya consider untuk take profit gitu ya. Meskipun ya mungkin cuannya hanya 5 sampai 10% it's okay. Ya teman-teman juga harus menghitung ya menghitung total dividen yang bisa teman-teman dapat nih untuk estimasi EPS 2024 ini. Misalkan estimasi EPS-nya di misalnya di 500 ya, teman-teman lihat juga untuk dividen payout ratio, misalnya dividen payout ratio 50%. Nah, berarti RALS ini akan bagi dividen 250 dibagi dengan harga teman-teman ya, harga average teman-teman. Berapa sih dividen yield yang akan kalian dapatkan? Misal dividen yield-nya adalah 10%. Nah, ketika teman-teman cuan di saham RALS 15%, itu berarti sudah di atas
penerimaan dividen. Nah, itu juga teman-teman consider ya, apakah mau lanjut di hold dengan potensi dia turun lagi, atau teman-teman take profit ya ketika sudah cuan, seperti itu. Sejauh ini, kita melihat di 3 hari terakhir Ramayana ada akumulasi ya, terutama dari asing, namun akumulasinya pun tidak terlalu besar, hanya sekitar 428 jutaan saja, dan kita lihat akumulasinya juga small ya, alias small accumulation. Itu dari KZ, DP, AK, YP, dan juga KK ya. Tapi kita berharap RALS bisa lanjut naik lagi karena kita melihat investor retail sudah mulai jualan nih. Ada PD, XC, EP, lalu juga XL ya, yang kita lihat memang berbondong-bondong jualan ya. Semoga saja ketika retail keluar, asingnya masuk, RALS bisa kembali bangkit ya, bisa kembali uptrend. Selanjutnya adalah BRMS. Ya, untuk BRMS tadi kita lihat juga ya banyak sekali yang request, ada 2 orang ya yang request, katanya nyangkut di 450 ya. Kalau di 450 saya kira ini adalah harga yang cukup tinggi ya. Jadi, apakah dia sempat profit atau dia beli benar-benar di tanggal 11 Desember dan langsung turun ya. Kalau misalkan memang BRMS ini kan dia sebenarnya belum bisa bagi dividen ya. BRMS ini sebenarnya untuk saham trading saja atau saham trend following atau saham swing juga bisa ya, tapi karena kenaikannya terus mengalami peningkatan ya di beberapa bulan yang lalu, ya ini cocoknya sebenarnya untuk trend following gitu ya. Jadi ketika dia ada potensi uptrend naik ya teman-teman buy ya dengan tetap ada pembatasan risiko atau stop loss, dan ketika harga sahamnya naik ya sudah teman-teman biarkan gitu ya. Dan dipantau tiap hari gitu. Ya, kalau misalkan ada tanda-tanda patah tren ya atau mungkin keuntungannya berkurang ya silahkan teman-teman take profit. Tapi sejauh BRMS ini naik ya pasti banyak sekali investor yang hold dan mereka akan take profit ketika sudah kembali menyentuh resisten. Anggaplah resistennya adalah di 400 di 430 lah ya. Anggaplah resisten menurut para investor ya di yang sudah beli di harga bawah ini di 430. Nah, mereka ketika naik ke 490 ya, bahkan sempat ke 500, mereka mungkin take profit sebagian dan berharap BRMS bisa lanjut naik lagi. Tapi pada kenyataannya harga sahamnya terus turun ya sampai di 400-an. So, ketika naik kembali di atas 430 ini, naik ke 450, di poin ini akan banyak investor yang take profit. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi, semisal ya kita belinya ketinggian di sebuah saham yang sudah naik tinggi, yang sudah cuan beggar ya dari 151 sampai di 450 sampai di 500 bahkan itu sudah naik 3 kali lipat ya atau 300%-an gitu guys ya. Nah, teman-teman juga jangan sampai abai ya. Stop loss misalkan 5%, 4% lebih baik daripada teman-teman nyangkut belasan persen di saham yang tidak bagi dividen. Itu juga harus diperhatikan. Oke guys, untuk BRMS ya, kalau misalkan pun ada tanda-tanda kenaikan, kita melihat memang ada potensi untuk rebound, tapi kita tidak menjamin ya, itu benar-benar akan rebound. Untuk BRMS, kita lihat memang sudah oversold, itu yang pertama. Yang kedua ada net buy asing 1,5 miliar dan akumulasi di 3 hari terakhir juga sudah oke. Kita melihat asingnya mulai masuk lagi, ada CCR, XL, JB, KCP, dan juga KZ. Nah, semoga dengan beberapa tanda ya dari akumulasi ini BRMS bisa kembali naik dan teman-teman yang sedang floating loss itu bisa cuan lagi. Tapi kembali lagi ya, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan saya tidak bisa menjamin BRMS akan naik lagi. Tapi dari beberapa akumulasi yang terjadi di 3 hari terakhir, kita melihat asing cenderung masuk lagi di BRMS. Selanjutnya adalah MPMX ya, yang ada salah satu pendapat katanya MPMX menarik nih, dividen yield rata-rata 10% ya, ini dari Pak Khairul Abror ya. Jadi untuk MPMX ya, kita lihat juga memang sedang turun ya, sedang mengalami koreksi dari area high sebelumnya di 1050-an sampai di Rp975 per saham. Untuk MPMX ada akumulasi yang menarik ya, terutama dari CC dan juga XL, lalu ada YP dan yang lainnya. Tapi mayoritas ini adalah investor domestik, sedangkan asingnya di hari Jumat lalu itu ada net sell ya, meskipun kecil hanya 91 juta saja. Tapi akumulasi di beberapa minggu sebelumnya cukup menarik ya. Jadi MPMX kita lihat ini juga saham yang sebenarnya potensial karena juga sudah berada di zona oversold. Jadi kita akan pantau MPMX di hari Senin besok ya. Selanjutnya kita akan bahas juga BJTM nih ya. Review BJTM dong, downtrendnya bertahun-tahun. Ya sebenarnya saya sudah sering bahas BJTM ya di beberapa bulan yang lalu. Alasan kenapa saya tidak suka BJTM dan BJBR ya, itu karena sebenarnya saham-saham ini kurang volatile. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya
ketika saham itu volatile ya, maka satu hari itu bisa naik, bisa turun dengan cepat gitu guys ya. Tapi untuk BJTM ini ya pergerakannya seperti ini, bahkan ya lebih panjang sideways-nya, jadi cukup membosankan sebenarnya untuk hold BJTM. Dan ketika turun ya kita pun melihat bahwa BJTM ini, mmm, malah net income-nya terus turun gitu guys ya. Jadi ya kurang menarik lah kalau untuk saya pribadi, tapi mungkin teman-teman ada yang pegang juga BJTM. So, untuk di level saat ini berada di support ya guys ya, BJTM di sekitar 530 ya, 530 sampai Rp535 per saham ini adalah tepat berada di zona support. Tapi ya kembali lagi untuk averaging down BJTM karena dia juga bagi dividen ya tidak ada salahnya juga teman-teman mungkin mau tambah lot dan ketika nanti secara akumulasi dividen yield teman-teman ternyata sudah lebih besar ya, penerimaan dividen sudah lebih besar daripada floating loss, teman-teman mau pindah ke saham big banks ya tidak masalah juga gitu guys ya, karena mungkin big banks lebih potensial untuk bisa uptrend lagi. Untuk BJTM sendiri kita lihat masih ada net sell asing 142 juta aja dan ada big distribution dari top 5. Itu dari YB, KKBK, YP, dan juga YU, sedangkan retailnya masuk akumulasi ya, ada CC, XL, dan juga PD. Jadi hati-hati ya, jika BJTM breakdown di bawah 530-an, maka ada potensi BJTM bisa lanjut turun lagi. So, untuk BJTM tetap pantau di beberapa zona support saat ini di 530 sampai di 500-an. Ini menjadi level support kedua ya untuk BJTM. Jika breakdown, teman-teman santai dulu saja, jangan averaging down. Tapi jika pun memang teman-teman mau tambah muatan, mau averaging down, dan berharap ya harganya naik lagi pun tidak masalah. Jadi tetap keputusan investasi itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya ada yang juga bertanya terkait dengan AAD ya guys ya. Sebelum kita bahas AAD ya, di sini ada yang ini juga guys ya. Baru kali ini porto saya merah Kak, tolong sarannya terhadap beberapa emiten perbankan, total 70% dari total portfolio. Yang saya pegang BRMI ya, minus 11%, BBRI minus 7%, BNGA minus 11%. Tiga ini saham-saham bagus ya, Bank Mandiri, BBRI, dan juga BNGA. Sementara dana cash tinggal 10% lagi. Apakah saya lebih prefer untuk averaging down di saham perbankan atau saya diamkan? Ya, kalau misalkan sisa cash-nya tinggal 10% lagi berarti kan hanya bisa averaging down tipis-tipis saja gitu guys dan tidak akan terlalu berdampak. Atau saya pindahkan sebagian ke emiten komoditas batubara, migas, dan sawit. Oh ya, info tambahan, selain saham perbankan di atas, saya pegang saham PTBA dan ITMG yang total 30% di Porto gitu ya. Jadi saham-saham yang dipegang oleh Bapak Permana ini saham-saham bagus ya. Jadi untuk averaging down ya tinggal dipilih saja nih mau averaging down yang mana. Tapi saya kira yang ada potensi untuk lebih awal mengalami kenaikan alias rebound adalah saham-saham perbankan. Ya, jadi untuk total ya uh, pendapatan dividen yang bisa Bapak dapatkan ya dari saham-saham perbankan, sebenarnya tidak menutup kemungkinan saham perbankan juga bagi dividen besar gitu ya, karena saham batubara juga belum tentu bagi dividen jumbo lagi ya, tergantung, perhitungan dari ininya berapa. Ya tetap itu harus diperhitungkan, tapi kalau menurut saya sih untuk saham-saham perbankan ya, kalau misal mau averaging down silahkan, tapi kalau mau didiamkan pun tidak masalah ya, dan semoga nanti bisa tercover lagi dan bisa kembali profit. Selanjutnya yang kita bahas adalah AAD guys. Untuk AAD ini terus turun ya karena retailnya saya kira terus melakukan akumulasi gitu ya. Jadi asingnya juga jualan nih. Terakhir itu di hari Jumat lalu ya ada net sell 16,7 miliar untuk AAD dari LG, BKCP, ZP, dan TP terus melakukan penjualan ya, dan ada normal distribution juga. Nah, terutama untuk CC dan MG lalu ada YP juga ya, beberapa investor retail terus melakukan akumulasi untuk saham AAD-nya. Lalu ada yang bertanya juga, Kak, apakah ini waktunya kita averaging up ya dari harga PUPS atau dari harga IPO? Saya rasa untuk AD masih ada potensi untuk penurunan ya karena harga batu bara pun memang sedang terkoreksi. Jadi kita tunggulah sampai nanti harga acuan batu baranya rebound. Karena sejauh ini AD juga masih ada peluang untuk bagi dividen jumbo ya. Tapi memang net sell asingnya masih cukup besar sehingga masih ada potensi untuk turun di bawah 8 ribuan. Selanjutnya adalah BBRI guys. Tadi kita sempat bahas juga guys ya yang masih nyangkut di BBRI gitu ya atau di Bank Mandiri dan di saham big banks lainnya. Tapi dana cashnya tinggal 10% lagi. Nah, untuk penggunaan uang ya teman-teman mau averaging down di saham apa? Kalau misalkan ya ada satu saham yang memang misalkan BNGA. Misal BNGA itu
dia tidak terlalu besar ya, 15% dari total porto, minus 11%. Nah, jadi yang mungkin akan berdampak, lebih besar itu ke BNGA, mungkin ya. Dengan total cash yang tersisa 10% lagi, mungkin averaging down BNGA lebih menarik ya, karena tadi minusnya pun 11% ya, mirip dengan minusnya di, BMRI. Tapi kalau misalkan averaging down BMRI, tentu saja impact-nya tidak akan besar. Jadi impact yang cukup besar mungkin average-nya akan turun, lebih dalam lagi adalah BNGA. Nanti ketika BNGA-nya mulai naik, mulai uptrend ya guys ya, mau seperti itu, monggo, ya. Misalkan BBRI ini potensi dividen yield-nya 8% ya, atau 7 atau 8% karena harganya udah turun dalam. Lalu BNGA-nya naik nih ya, tiba-tiba naik dan teman-teman profit gitu ya. Bisa saja teman-teman take profit di BNGA lalu masukkan semuanya dari BNGA ke BBRI, itu juga bisa seperti itu. Tapi itu kan cukup ekstrim ya. Mungkin teman-teman juga sayang. Wah, sayang nih BNGA udah hijau di porto gitu ya. Sayang banget lah. Ya mungkin teman-teman berpikir seperti itu juga tidak masalah sebenarnya, hanya perbedaan pandangan saja. Tapi memang untuk saham-saham big banks rata-rata itu masih ada net sell asing ya, dan ada big distribution juga, terutama dari mayoritas investor asing seperti AK, BB, dan juga BK. Dan investor retail masih akumulasi. So untuk BBRI ada yang bilang bisa ke 3.500, ada yang bilang bisa ke 3.800. Jadi tetap saya ingatkan untuk DCA itu pelan-pelan saja ya, jangan kesusu, jangan keburu-buru gitu ya. Kalau misal masih ada potensi penurunan lanjutan, kita juga masih bisa beli di harga yang lebih murah lagi. Oke guys, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kita pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas untuk aplikasi investasinya teman-teman, silahkan teman-teman download dan juga daftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.